Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Bapak banggakan, dalam pembelajaran jarak jauh kali ini, Bapak ingin mengangkat topik tentang jenis klausa. Supaya pembelajaran kita berjalan dengan efektif, Bapak ingin menampilkan PowerPoint yang sudah Bapak siapkan untuk kalian. Kalau sebelumnya kalian sudah belajar tentang kelompok kata yang masuk ke dalam kategori klausa, maka pada pembelajaran kali ini kita akan coba memperdalam pembahasan tentang klausa, khususnya tentang jenis-jenis klausa. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, jenis klausa itu terbagi ada berdasarkan strukturnya dan ada berdasarkan unsur predikatnya. Jadi jenis klausa bisa dibedakan berdasarkan strukturnya dan berdasarkan unsur predikatnya. Berdasarkan strukturnya, jenis klausa itu terbagi menjadi dua, yaitu klausa bebas dan klausa terikat. Lalu jenis klausa berdasarkan unsur predikatnya itu ada yang disebut dengan klausa nominal, klausa verbal, dan klausa adjektival, serta masih banyak lagi klausa lain berdasarkan unsur predikatnya. Anak-anak yang Bapak banggakan, karena keterbatasan waktu, maka dalam pembelajaran jarak jauh ini, Bapak ingin memfokuskan terlebih dahulu dengan jenis klausa yang berdasarkan strukturnya. Jadi, seperti yang telah Bapak katakan tadi, jenis klausa berdasarkan strukturnya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah klausa bebas dan klausa terikat. Ada juga orang yang mengatakan bahwa klausa bebas itu dengan penamaan klausa utama. Jadi, kalau ada kata-kata klausa utama, itu sama artinya dengan klausa bebas. Begitu juga dengan klausa terikat, ada yang mengatakan dengan klausa bawahan. Jadi, kalau ada kata-kata klausa bawahan, itu sama artinya dengan klausa terikat. Nah, bagaimana sebuah klausa, seperti apa sebuah klausa dikatakan sebagai klausa bebas ataupun klausa terikat? Silakan kalian cermati tayangan berikut ini. Bapak coba tampilkan dua kalimat. Kalimat satu, ayahnya meninggal, titik. Satu kalimat. Lalu, ia menjadi pendiam, titik. Satu kalimat. Jadi, dalam kalimat ayahnya meninggal, ia menjadi pendiam, itu terdiri atas dua kalimat. Nah, kita akan mencoba dua kalimat ini kita jadikan satu. Jadi kita tambahkan dengan kata-kata sejak. Sehingga menjadi sejak ayahnya meninggal, koma, ia menjadi pendiam, titik. Karena kita gabungkan dua kalimat ini menjadi satu, maka berbunyi sejak ayahnya meninggal, ia menjadi pendiam. Menjadi satu kalimat. Penghubung antara kalimat yang satu dengan kalimat yang kedua, itu kita berikan kata penghubung sejak yang Bapak beri warna merah ini.
Sehingga menjadi sejak ayahnya meninggal, ia menjadi pendiam. Nah, satu kalimat ini terdiri atas dua bagian. Asal-usulnya kan dua kalimat. Setelah kita jadikan satu kalimat, sejak ayahnya meninggal, ia menjadi pendiam, itu adalah satu kalimat yang terdiri atas dua bagian. Bagian yang pertama adalah sejak ayahnya meninggal, lalu bagian yang kedua, ia menjadi pendiam. Nah, sejak ayahnya meninggal, itu kita katakan sebagai klausa terikat. Kenapa bisa begitu, Pak? Nah, penjelasannya adalah ketika kita mendengar orang berbicara, sejak ayahnya meninggal, pasti belum selesai informasinya. Ya kan? Sejak ayahnya meninggal, nah ini belum selesai informasinya. Sehingga dikatakan bahwa bagian ini tidak dapat berdiri sendiri. Nah, bagian kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri itu disebut dengan klausa terikat atau klausa bawahan. Jadi seperti itu. Sementara itu, ia menjadi pendiam, itu kita katakan dengan klausa bebas atau klausa utama. Mengapa? Karena ketika kita mendengar orang berbicara, ia menjadi pendiam, informasinya itu sudah lengkap, sudah cukup. Nah, begitu cara kita membedakan apakah klausa itu masuk dalam kategori klausa terikat atau klausa bebas. Nah, sekarang kita coba cermati lagi kalimat yang Bapak sajikan ini. Santika pandai, titik, satu kalimat. Dia tidak pernah mendapat beasiswa, titik. Sehingga menjadi dua kalimat. Lalu kita coba gabungkan lagi. Dalam satu kalimat, Santika pandai, koma, tetapi dia tidak pernah mendapat beasiswa. Kata penghubung yang kita gunakan adalah tetapi, yang kita beri warna merah ini. Sehingga kalimatnya berbunyi, Santika pandai, tetapi dia tidak pernah mendapat beasiswa. Nah, sekarang coba kita analisis lagi. Satu kalimat ini terdiri atas dua bagian. Yang pertama adalah Santika pandai, lalu yang kedua, dia tidak pernah mendapat beasiswa. Nah, bagian pertama, Santika pandai, ini masuk ke dalam klausa bebas. Mengapa, Pak? Ya, ketika kita mendapat informasi Santika pandai, ini informasinya sudah cukup. Jadi dia dapat berdiri sendiri, sehingga kita katakan dengan klausa bebas. Begitu juga dengan bagian yang kedua. Dia tidak pernah mendapat beasiswa. Ini juga masuk dalam kategori klausa bebas. Jadi, seperti itu perbedaan antara klausa bebas dengan klausa terikat. Nah, sekarang kita lihat perbandingannya. Sejak ayahnya meninggal, ia menjadi pendiam. Sejak ayahnya meninggal, itu klausa terikat. Ia menjadi pendiam, itu klausa bebas. Sementara itu, pada kalimat yang kedua, Santika pandai, tetapi dia tidak pernah mendapat beasiswa. Ini Santika pandai adalah klausa bebas, dia tidak pernah mendapat beasiswa, itu adalah klausa bebas. Jadi pada kalimat pertama, sejak ayahnya meninggal, ia menjadi pendiam, terdiri atas klausa terikat dan klausa bebas.
Sementara itu, pada kalimat Santika pandai, tetapi dia tidak pernah mendapat beasiswa, terdiri atas klausa bebas dan klausa bebas. Nah, anak-anak yang Bapak banggakan, untuk memudahkan kalian menetapkan atau menentukan ini klausa terikat atau klausa bebas ya, maka kalian bisa mencermati kata penghubungnya. Kalau kata penghubungnya itu seperti yang Bapak tampilkan ini, misalnya ada kalau, jika, karena, sebab, agar, supaya, dan sampai seterusnya ini, berarti klausa itu adalah klausa terikat. Begitu cara mudahnya. Nah, sementara itu, kalau yang digunakan, kata penghubungnya adalah dan, atau, tetapi, melainkan, sedangkan, ini merupakan klausa bebas. Jadi bergantung pada kata penghubung yang digunakan. Seperti itu penjelasan Bapak tentang perbedaan antara klausa terikat dan klausa bebas. Nah, sekarang coba kalian perhatikan tayangan ini. Ini merupakan tugas yang mesti kalian kerjakan untuk mengasah kemampuan kalian dalam menentukan jenis klausa yang ada. Contohnya, karena sakit, Denny tidak hadir dalam seminar itu. Klausanya ada dua, yaitu karena sakit dan Denny tidak hadir dalam seminar itu. Jadi kalian tentukan jenis klausanya di kolom jenis klausa. Karena sakit itu klausa apa? Klausa bebas atau klausa terikat? Denny tidak hadir dalam seminar itu kalian tentukan jenis klausanya, klausa bebas atau klausa terikat. Jelas ya? Demikian yang bisa Bapak sampaikan untuk kali ini. Bapak tunggu jawaban kamu melalui WA secara pribadi ke nomor WA Bapak. Terima kasih atas perhatian kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.